Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azmi dengan NIM 11920202187. Kali ini saya akan memaparkan kembali atau mereview kembali materi mengenai metode pembelajaran pesantren yang telah dipaparkan oleh kelompok 5. Baik, sebelum kita membahas materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini terdengar sekali suara sedang tarawih di masjid karena kondisi rumah yang berdekatan dengan masjid. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian metode pelaksanaan pesantren. Baik, secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya metodos. Kata ini terdiri dua suku kata. Yang pertama ada meta, yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam bahasa Arab, metode disebut juga dengan torikoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun pengertian pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata ajar yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Nah, dari kata ajar ini lahirlah kata belajar yang berarti berlatih atau berusaha memperoleh kepandaian ilmu. Nah, kata pembelajaran berasal dari kata belajar yang mendapat awal pem dan akhiran an yang mempunyai arti proses. Metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem pendidikan dan pengajaran pesantren adalah sarana berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang berlangsung dalam pondok pesantren. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai metode pembelajaran di beberapa jenis pesantren. Nah, ada beberapa jenis pesantren. Yang pertama ada pesantren tradisional, yang kedua ada pesantren modern, yang ketiga ada pesantren tradisional, semi tradisional modern. Yang pertama ada pesantren tradisional. Nah, dalam pesantren ini metode yang digunakan itu masih menggunakan metode klasik atau yang masih tradisional, yaitu metode sorogan atau bandungan. Dan di dalam metode ini membuat para santri itu lebih pasif karena dalam kegiatan pembelajarannya kiai atau ustadz lebih mendominasi, sedangkan santri lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh ustadz. Yang selanjutnya ada dari pondok pesantren modern. Nah, metode yang digunakan dalam pondok pesantren ini selain menggunakan metode wetonan dan bandungan, juga menggunakan metode pembelajaran seperti halakoh, tahfiz atau hafalan, metode muzakarah atau batsaul masail, hiwar atau musyawarah, dan evaluasi. Nah, adapun metode pembelajaran di pondok pesantren semi tradisional modern. Di dalam metode pembelajaran pesantren ini menggunakan metode campuran antara tradisional dan modern. Nah, ada juga tambahan metode yang digunakan dalam pembelajaran formal, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, metode sosiodrama atau bermain peran, metode drill atau latihan, metode team teaching atau mengajar bergu, metode problem solving atau pemecahan masalah, metode resitasi atau pemberian tugas, metode kerja kelompok, metode imla atau dikte, dan metode simulasi. Nah, adapun jika dalam pembelajaran bahasa Arab, ada pula metode yang menggunakan metode muhadasah bercakap-cakap, metode mutahala atau membaca, metode imla atau dikte, metode insya atau mengarang, dan metode mahfuzat atau menghafal, dan juga metode qawaid atau nahwu syaraf. Dan selanjutnya ada contoh dari beberapa jenis pesantren beserta metode apa saja yang digunakan dalam pesantren tersebut. Yang pertama ada dari pondok pesantren Al-Ihsan. Nah, pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren tradisional yang menggunakan metode wetonan dan metode sorogan pada pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya ada dari pesantren Al-Mawadah.
Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah merupakan pondok pesantren modern yang menggunakan metode holaqoh, metode tahfiz atau hafalan, metode hiwar atau musyawarah, metode muzakarah atau bacaul masail, dan metode evaluasi pada pembelajarannya. Kemudian, Darul Falah merupakan pondok pesantren semi-tradisional modern yang menggunakan metode pembelajaran wetonan dan metode pembelajaran sorogan pada pembelajaran di pesantren. Nah, sedangkan pada pembelajaran di sekolah formal menggunakan metode pembelajaran yang digunakan yang disesuaikan dengan guru yang mengajar di dalam mata pelajaran tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, dicukupkan sekian review materi kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang menonton, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.